Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Hari ini lagi dan lagi ada orang tua ya ngechat saya via WA, katanya begini, Pak Jero, apakah bisa Pak Jero melakukan pengobatan jarak jauh? Saya bilang tergantung, karena tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan melakukan pengobatan jarak jauh. Kemudian beliau berkata begini Pak Jero, anak saya kok susah sekali dibina atau diberitahu atau diajari. Terus saya jawab dengan stiker ketawa. Kemudian di bawahnya saya tulis begini, anak Anda tidak salah, tetapi Andalah yang sudah salah. Jadi buat saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Intinya saya hanya sekedar ingin berbagi. Dan sebelum saya lanjut, bagi siapapun yang memiliki masalah, susah membimbing anak, dan mungkin ada masalah yang belum terpecahkan solusinya, saya Jero Balian Healer siap membantu. Karena selain melakukan pengobatan medis non medis, saya juga sudah terbiasa memberikan tuntunan ya, dan juga membantu memecahkan solusi yang belum mendapatkan titik terang. Jadi begini, anak tidak pernah salah. Sekali lagi, anak terlahir bagaikan kertas putih yang kosong. Kemudian orang tua bisa diandaikan sebagai yang menggambar di kertas putih yang kosong itu. Nah, sekarang apapun hasil dari coret-coret gambar si orang tua, maka apapun hasilnya itulah yang akan dinikmati oleh orang tua itu sendiri. Jadi kenapa saya langsung membela sang anak dan menyalahkan si orang tua? Karena begini, walaupun tadi beliau menjawab, saya rasa saya sudah mendidik anak saya dengan baik. Begitu kata beliau. Jadi begini, saya jawab juga, itu baru baik menurut Anda. Kan begitu. Kebanyakan anak di zaman kekinian, kebanyakan keluarga di masa kini akhirnya mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan, yang tentunya karena tidak disengaja atau kekurang tahuannya atau ketidakpahamannya akibat
dari apa yang mereka lakukan. Jadi tolong dengarkan baik-baik sekarang ya. Seorang anak dia akan menjadi baik apabila orang tuanya dari sejak dini tahu cara mendidik anak, tahu cara membimbing anak, tahu cara menghargai anak, dan tahu cara mencintai anak, tahu pula cara menyayangi anak yang sekiranya tepat ya. Jadi selama ini fenomena yang terjadi adalah orang tua sekali lagi, orang tua terlalu mencintai buah hatinya, terlalu memberikan kasih sayang berlebih kepada orang tuanya, terlalu mengikat dirinya dengan sang anak, sehingga terjadilah penderitaan sang anak sejak dini dan penderitaan orang tua di masa mendatang. Jadi tolong dipahami baik-baik bahwa anak tidak pernah salah. Anak menjadi lemah dan bermasalah akibat kesalahan orang tua. Selain akibat dari lingkungan, tentu saja yang utama adalah orang tua. Jadi salahnya di mana? Yang pertama, orang tua yang tak tahu caranya melatih anak sejak dini. Contoh, anak harus dilatih bagaimana caranya berbagi. Anak harus dilatih bagaimana caranya bertanggung jawab. Anak harus dilatih bagaimana beragama yang baik, bagaimana bersikap yang baik, dan bagaimana juga menabung. Ya, jadi semuanya harus dilatih sejak dini. Contohnya begini. Anggap saya seorang ayah ya. Saya seorang ayah ataupun seorang ibu. Di tangan saya ada 2 permen lah saya bilang. Di sisi kiri saya ada anak saya, di sisi kanan saya ada ponakan saya. Hal yang kurang tepat adalah jika saya memberikan 1 untuk anak saya dan 1 untuk ponakan saya. Kenapa kurang tepat? Itu artinya saya lupa untuk melatih anak saya belajar berbagi. Jadi cara yang tepat adalah berikan kedua permen kepada anak. Setelah itu kasih tahu anak, tolong kasih adiknya minta 1. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengajarkan anak untuk berbagi. Ala bisa karena biasa, karena sudah terlatih sejak dini, dia akan terus melakukan itu sampai dewasa nanti. Nah, kemudian cara bertanggung jawab. Jadi, jika umurnya sudah dianggap cukup ya, umur dia sudah, anggaplah sudah SD kelas 3 ya. SD kelas 3, dia harus sudah diajarkan untuk bertanggung jawab. Contoh, bangun pagi, ajarkan dia untuk membersihkan kamar tidurnya sendiri. Sekali lagi, ajarkan dia tata cara membersihkan kamarnya sendiri.
Jadi sekali lagi Allah bisa karena biasa, karena dia sudah terbiasa membersihkan kamarnya sendiri, otomatis pikirannya pun tertata. Karena jiwa manusia itu bisa dilihat dengan sangat jelas bagaimana isi otaknya, bisa kita lihat dari bagaimana rapi kamarnya. Kalau kamar siapapun tertata rapi, maka pikiran orang itu pun rapi. Jika kamarnya berantakan, itulah cerminan jiwanya yang berantakan, gitu ya. Terus mengajarkan anak untuk menghargai uang sejak dini, atau mengajari anak untuk menabung sejak dini, atau mengajari anak untuk melakukan perencanaan sejak dini. Contoh nih, anggap saja dah anak itu kelas 3 SD. Kita sebagai orang tua sudah tahu kan, lagi setahun dia harus ganti sepatu. Jadi belikan anak ini celengan dan berikan dia uang. Anggap saja nama anak kita adalah Putu. Putu, lagi setahun mau sepatu baru nggak? Dia akan jawab, mau bapak, mau ibu. Oke, ini bekal untuk kamu, yang ini untuk ditabung. Bapak sudah belikan kamu celengan, nanti uangnya taruh di celengan itu. Nanti lagi setahun baru dibongkar. Nanti itu pakai beli sepatu. Adik bisa beli sepatu yang adik sukai, atau beli sepeda, atau beli apapun itu. Tapi kalau untuk anak sekolah minimal kita pakai iming-iming sepatu lah ya. Nah, setelah itu dia sudah mulai menabung. Nah, tanpa sepengetahuan anak, kita sebagai orang tua mensupport celengan itu agar di saat dibuka banyak isinya. Jadi kita ikut mengisi dengan angka yang sudah diberikan kepada anak. Seumpama 5.000, 5.000, 5.000, isilah uang 5.000 juga. Ikut mengisi celengan sang anak. Sampai saat nanti telah tiba waktunya mau beli sepatu, suruh dia mengambil celengannya, suruh dia untuk memecahkan celengannya. Ingat, uangnya bukan dia saja yang mengisi, tapi kita sebagai orang tua ikut mengisi. Itu untuk membangkitkan gairah kebahagiaan seorang anak. Kan gitu ya. Akhirnya dibuka, dia kumpulin uangnya, dia akan bergembira ria. Dan akhirnya kita ajak ke toko, biarkan dia yang memilih sepatunya. Setelah itu biarkan dia yang pegang uangnya, dan biarkan dia bayar ke kasir. Jadi itu adalah beberapa cara ya agar anak mulai tertata sejak dini. Selain banyak hal pula yang perlu diajari. Contoh, di saat kita sembahyang, ajak anak sembahyang. Dengan dia melihat, maka dia akan mengkopi. Berikan juga bekal yang secukupnya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah membentak anak kecil. Ya. Karena jika kita sering membentak anak kecil, maka nyalinya dia akan mati atau tidak tumbuh dengan sempurna. Saraf-sarafnya akan mengkerdil, sehingga dia akan menjadi anak yang pemalu dan pendiam. Jika Anda melihat anak Anda nakal, silahkan Anda pukul pantatnya, tapi jangan sering. Cukup sekali saja sebagai bagian dari pengingat bahwa apa yang dia lakukan salah. Itu pun tidak boleh asal anak salah, tetapi kesalahan yang dianggap luar biasa saja. Sekali lagi, jangan pernah membentak anak, jangan pula pernah berkata-kata kasar di depan anak, dan yang paling penting jangan pernah bertengkar dengan suami atau istri
di depan anak. Terus Pak Jerum, bagaimana anak saya sekarang sering main game? Nah, banyak sekali kejadian seperti itu sekarang. Anak saya panggil makan pun nggak mau, sibuk main game. Itu salah siapa? Tentu saja salah Anda sebagai orang tua. Emangnya anak itu bisa beli HP terus bisa main game tanpa dibelikan HP, tanpa dibelikan paket? Jadi jika yang sudah terlanjur membelikan HP, cukup dia diberikan pemahaman saja bahwa boleh main game hanya 1 jam gitu misalnya, atau hanya di hari libur saja, sisanya hanya untuk belajar, dan setelah itu HP disita. Tapi kan tidak mudah Pak Juru, nanti dia nangis. Lebih baik anak menangis 1 jam, tetapi setelah itu dia paham, daripada di saat Anda nangis Anda langsung luluh, akhirnya dia akan menjadi kurang ajar. Paham ya? Banyak lagi kejadian-kejadian lain yang tidak disadari seorang ibu dan orang tua yang lainnya, baik ibu ataupun bapaknya, yang terlalu memanjakan anaknya. Karena si orang tua beranggapan suatu saat nanti anak inilah yang akan mengganti atau menjadi gantungan hidupnya di hari tua. Ini yang bermasalah sekali. Di saat orang tua sudah memiliki mental pengemis, sekali lagi di saat orang tua yang memiliki mental pengemis, tanpa ia sadari dia sudah melatih anak kesayangannya menjadi pengemis. Padahal harapan mereka adalah di hari tua nanti mereka bisa minta dari anak. Jadi asumsi mereka, di tuanya toh saya minta pada anak, jadi sekarang sudah wajib saya memberikan anak apa yang dia inginkan. Ini yang salah, ini yang keliru. Saudara-saudariku terkasih, sekali lagi, keluarga kita akan hancur jika kita salah mendidik anak, salah memahami cinta kepada anak, salah memberikan kasih sayang kepada anak. Jadi anak itu wajib dikasih makan, wajib dibesarkan, wajib disekolahkan, dan wajib juga diberikan apapun yang menjadi kebutuhannya, yang menjadi pendukung pendidikannya. Bukan apa-apa yang diminta anak dikasih. Sesayang-sayangnya kita kepada anak, jangan pernah lupa bahwa anakmu dia juga harus merasakan banyak hal. Yang pertama, bagaimana rasanya tidak punya uang. Yang kedua, bagaimana rasanya hidup tak berkecukupan. Bagaimana rasanya berjuang kelak di saat dia sudah dewasa ya. Jadi sekali lagi, jangan asal anak minta dikasih. Beberapa hal harus ditolak, tentu dengan memberikan penjelasan yang bisa dimengerti seorang anak. Ya, jadi paham ya. Sekali lagi, jangan salah memberikan kasih sayang kepada anak. Pak, uang dikasih. Bu, uang dikasih. Pak, beli ini dikasih. Bu, beli itu dikasih. Akhirnya anak terus terbiasa begini, menjadi pengemis. Akhirnya dia keasikan, ala bisa karena biasa, dia terlalu biasa begini sudah dapat sesuatu.
Akhirnya sampai dewasa pun dia bisanya hanya begini. Dia akan malas belajar, malas bekerja, malas berusaha, bisanya hanya minta. Nah, di saat dia makin dewasa, Anda makin tua. Nah, di sini masalahnya. Di saat anak sudah terbiasa Anda ajari begini, akhirnya dia tidak tahu apa-apa. Masalah terbesarnya adalah ketika orang tua sudah tidak produktif lagi, sudah tidak menghasilkan uang lagi, dan anak meminta uang di saat badannya sudah kekar. Anda bilang tidak ada uang. Apa yang anak akan lakukan? Apakah dia akan mengingat kasih sayangmu? Tidak. Apakah dia akan mengingat cintamu sebagai orang tua? Tidak. Anak itu akan berontak. Anak itu akan menendang pintu atau dia akan mencaci maki Anda sebagai orang tua. Dan setelah itu, apa yang dia cari? Sertifikat atau apapun yang bisa dijual agar ia bisa memegang uang. Jadi hati-hati. Jika saat ini anak Anda sudah menjadi korban kasih sayang Anda, korban salah didik Anda, segeralah ajak ke Candi Dase. Astungkare atas restu Tuhan, saya bisa membantu untuk membuat ia sadar dan bisa menjadi anak yang dibanggakan. Dan mungkin Anda juga yang sekarang belum tahu cara mendidik anak atau punya masalah di perusahaan Anda yang belum ada solusinya, datang saja ke Jerobalan Healer. Astungkare, mari bersama-sama kita memohon agar Tuhan memberikan jalannya. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu.